kita sambung semula di bahagian yang kedua. Hari itu saya sudah berjanji. Tapi kalau ada perkongsian daripada yang lain ataupun komen, subscribe saja, boleh berkongsi bersama-sama lah. Dan banyak pendapat yang lain, mungkin berbeza-beza pendapat yang lain, tapi ini apa yang kita boleh amalkan, mungkin teknik-teknik asas penyediaan tanaman yang kita panggil natural farming. Natural farming di halaman rumah. Di halaman rumah saja yang mudah. Di halaman rumah. Dan sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai, kita tengok dulu hasil-hasil dia yang serba sedikit, tanaman di halaman rumah. Jom. Oke. Ini adalah contoh tanaman di halaman rumah. Tanpa baja, tanpa racun, dan 100% natural farming. Jadi selain daripada itu, kita akan tengok lagi yang ini menggunakan bekas-bekas daripada beras yang mungkin selalu dibuang di halaman rumah, kemudian jadi sampah. Jadi boleh digunakan untuk tanaman-tanaman, bukan ini sajalah. Kita boleh tanam kunyit, boleh tanam lada, terung, ataupun tanaman-tanaman yang kamu suka di halaman rumah. Jadi konsep dia adalah mudah, dan kamu sudah tengok inilah hasil-hasil dia tanaman natural farming, tanpa menggunakan racun dan baja yang dibeli kimia. Simple. Ini adalah contoh-contoh dia lah yang paling dekat. boleh untuk hobi. Mula-mula hobi lah bagi yang peminat. Jom kita tengok dulu penyediaan asas natural farming di halaman rumah. Oke. Yang pertama saya senaraikan di sini RUM inilah yang pertama. Rumput jangan diracun. Rumput jangan sekali-kali guna racun lah, sebab tahu ini racun berbahaya. Jadi saya akan terangkan dulu fungsi itu rumput. Kita belajar rumput dulu lah yang pertama. Boleh kan? Oke. Penggunaan rumput. Di dalam rumput ada 3 komponen yang utama yang ada di dalam rumput. Yang pertama kita panggil N, P, dan K. Oke. Kalau di dalam baja kimia kamu akan selalu jumpa N, P, K ini. Kalau tidak tahu, kamu boleh cari sendirilah apa itu N, P, K, K. Kau cari ini. Tapi ia ada di dalam rumput. Sebab itulah rumput jangan diracun. Jadi ini kalau saya salah nanti kamu kasih betul, ya. Kasih betul saya. Ini kita panggil N. Ini kita panggil natrium, potasium, dan ini kita panggil kalsium. Inilah yang ada di dalam rumput. Kalau di dalam baja kimia kau akan jumpa itu. Oke. Mari kita tengok dulu rumput-rumput. Kenapa dia ada ini, dan ini. Rumput ini yang berdaun tirus biasanya dia mengandung ini.
Ah, dia mengandungi ini natrium dan ah, eh, batang dia ada kalsium, jadi yang berdaun lebar mungkin dia potasium. Kalau saya salah nanti kamu betulkan, oke? Tapi itulah kandungan-kandungan yang ada di dalam rumput. Jadi apa fungsi daun, apa fungsi rumput, kita tengok dulu fungsi daun. Lebih bagus kalau ada karung begini, guni ataupun plastik, masukkan rumput-rumput itu sehingga dia jadi begini, sehingga dia jadi kompos dan jadi kompos. Kita tengok, kita buktikan macam mana ini. Oke, macam mana ini kompos berfungsi. Kita tengok. Maksud dia tanah itu hidup dan tiada racun. Serangga boleh tinggal di dalam sini. Contoh dia cacing dan sebagainya. Oke, kita tengok lagi di bawah dia. Nah, tengok. Tanah tidak mati, hidup. Tanah dia hidup. Sebab itu rumput dia bagi baja pada tanah. Biasanya kalau kimia, kalau kita letakkan dia akan mati itu tanah, tapi ini tidak. Oke. Jadi fungsi rumput adalah sebagai pengganti kompos. Jadi kalau tidak ada contohnya kompos yang selalu kita ambil adalah ini, habuk padi ataupun sekam padi barangkali. Sekam padi kan ini. Nah, itulah sekam padi dia yang ini. Itu adalah contoh kompos. Selain daripada itu, selain daripada itu, sekam padi apa gitu, hampas kelapa sawit, hampas ke tandan, hampas kelapa sawit, Hampas. Apalagi yang selain daripada ampas kelapa sawit itu sabut kelapa, paling populer lah sabut kelapa. Oke. Jadi yang rumput tadi ganti ini, sebab susah mau ambil bag kan. Kalau kita pergi ambil sekam padi, soalnya kisaran padi, kalau kena yang melas macam saya memang susah lah kan. Jadi ini hampas kelapa sawit pun kita pergi ambil di kilang juga itu yang dia buang-buang. Jadi susah juga kalau hari-hari biasa susah. Sabut kelapa lagi lah mahal, tidak tahu berapa lagi dia 1 kilo, itu mahal. Jadi yang paling mudah ganti dia adalah rumput. Jadi tinggallah rumput ada di mana-mana. Rumput ada di mana-mana. Oke. Itu adalah kegunaan rumput. Jadi hari ini macam mana menggunakan rumput ini, macam mana menggunakan dan memulahkan itu
tanaman polybag supaya dia subur. Kalau kita letak rumput saja semua pun tidak bagus, dia mati itu. Kalau rumput saja, sebab ini pokok biasalah dia perlukan tanah kan, dia mau berakar. Jadi yang pertama kita ambil tanah, mesti ada tanah juga. Yo, nah sinilah itu tanah, penyediaan tanah yang macam di sekolah rendah kita ajar budak-budak di sekolah rendah, penyediaan tanah.